eh, saya jujur ya, saya masih mempunyai orang tua yang dibilang ibu saya ini sudah memiliki penyakit pikun. Kalau saya bilang sebenarnya beliau belum terlalu tua, tetapi memang sudah memiliki penyakit pikun. Dan saya juga mempunyai adik yang masih gadis, tetapi ada sedikit juga seperti kelambatan dalam berpikir. Alhamdulillah, Allah masih memberikan saya kesempatan untuk, saya bilang menyenangkan, bukan menyenangkan ya, tapi saya berusaha untuk membahagiakan orang tua saya. Karena saya mengharapkan orang tua saya itu selalu mendoakan saya. Karena doa orang tua untuk anaknya itu insya Allah diijabah. Tapi yang saya ke Medan ini memang saya tidak beritahukan kepada orang tua saya. Karena kemarin kesehatannya agak menurun. Saya takut terjadi apa-apa. Tapi saya kabarkan kepada adik saya yang di sana. Saya mendapatkan undangan dari Polda. Ya mereka sempat nangis. Ya mereka berpikir oh ini udah begini. Tidak, saya jelaskan. Tapi saya bilang apapun yang terjadi kita tetap berdoa mengucap syukur kepada Allah. Seandainya Allah menakdirkan saya seperti ini, menakdirkan mungkin saya seperti itu udah ketentuan, ketetapan dari Allah. Tapi saya bangga saya memeluk Islam. Saya bangga orang tua saya akhirnya memeluk Islam. Saya bangga kami terlepas dari ajaran sesat. Gratis, yang pengacara gratis, yang tidak mau dibayar. Gak ada. Tapi ketika Allah menunjukkan jalan kita ini masih benar, tidak menyimpang dari akidah dan syariatnya, Allah tuh mempermudah. Ya, saya hanya berpikir ya kuasa hukum saya cuma Bang Glenn. Tapi Masya Allah, saya cuma bertanya kepada Opung Rambe, Opung, apakah saya memang harus datang ke sana atau hanya kuasa hukum saya? Dibilang Opung Rambe datang aja dek. 10 pengacara akan saya siapkan untukmu. Tiba-tiba datang WA, Kak, walaupun kakak tidak kasih tahu ada undangan klarifikasi, tapi kami tahu, kami sudah tahu. Insya Allah dari beberapa dari aliansi Gapai akan datang mendampingi kakak di Polda. Saya tadi malam itu sholat, saya bilang, saya memang tidak sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata Allah itu baik. Saya mengucap syukur. Cuma saya berpikir bagaimana cara menyambut, gimana ya orang-orang yang sudah baik ini tidak mungkin saya biarkan mereka dalam kesusahan juga. Setidaknya saudara-saudara yang mau berinfak. Izin itu, biar itu. Ya, tenangkan dulu dirimu. Jadi gini teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Itu Nora itu mewakili kami para apologet Islam. Yang disampaikan Itu Nora itu bukan sebuah permintaan ya, ataupun keluh kesah. Ya, Itu Nora, yang disampaikan Itu Nora itu adalah menagih janji. Saya sering baca typing teman-teman di bawah, bahkan DM dari teman-teman, bahwasanya kalian mengatakan bahwasanya kalian siap bersama kami, kalian siap mendukung kami, kalian siap berjuang bersama kami, kalian siap melindungi kami. Dan adanya surat panggilan dari Itu Nora ini berarti ya saya berpikir tadi inilah saatnya ya kami para apologet Islam, terkhususnya Itu Nora, menagih janji kalian. Mana janji kalian? Yang tadi, yang sebelum ini kalian selalu berjanji, ya, menggaungkan, memberikan semangat kepada kami, bahwasanya kalian siap untuk kami. Dan jika pun janji itu tidak kami dapatkan, dan janji itu tidak ditunaikan, maka ya kami akan mengadukan semua ini kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami akan berserah diri kepada Allah. Karena apa yang disampaikan Itu Nora ini bukan bermaksud dia tidak berserah kepada Allah, bukan.
Dia hanya berupaya menagih janji-janji dari teman-teman. Makanya ketika kalian ada teman bertaping di bawah mengatakan, Bang Faruk maju, Bang Faruk, kami siap mendukung, kami siap mendukung, kami siap mengantar mendukung Bang Faruk, kan gitu, membackup Bang Faruk. Aku sering bikin candaan. Iya, kalian dukung aku, kalian akan mengantarkan aku, cuma sampai depan sel kan, cuma depan sel kan. Itu candaanku. Hari ini aku ingin melihat. Ya, hari ini dengan surat panggilan yang ada kepada itu Nora ini, ya ini kita mau melihat sejauh mana gitu loh dukungan dari teman-teman semua. Intinya tidak hanya sebatas materi saja. Ya, teman-teman di sini pun tak perlu kuceritakan bagaimana kondisi itu Nora saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan diskusi tadi saya bersama Uti Nora, teman-teman ya. Saya merekam diskusi saya sama Uti Nora dan akan saya tampilkan sebentar lagi. Tetapi saya mau umumkan dulu. Saya mau umumkan terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu meringankan beban Uti Nora melalui channel ini ya. Saya cukup terkejut di mana kemarin saya memberikan tanggapan saya terhadap teman-teman saya, yaitu Uti Nora, Uni Rifa, dan Bang Zuma, yang diundang oleh pihak Polda Sumatera Utara atas laporan yang dibuat oleh Dosma Sijabat. Jadi mereka diundang untuk klarifikasi atas laporan-laporan tersebut. Dan saya memberikan tanggapan karena saya melihat di luar sana banyak informasi bohong yang mengatakan bahwa saudara-saudara saya ini mangkir dari panggilan. Padahal baru undangan dan langsung direspon. Uni Rifa melalui pengacaranya Bang Glenn mengirim surat secara resmi ke pihak Polda meminta agar pemeriksaan atau klarifikasinya dilakukan di Ternate, mengingat domisili Uni Rifa di Ternate. Kan begitu. Kalau Uti Nora, karena memang tempat tinggalnya masih cukup dekat dengan Medan, masih satu provinsi, ya sudah langsung datang. Kan begitu. Saya memberikan tanggapan, tetapi alhamdulillah luar biasa teman-teman, semangatnya, girohnya, ikut membantu meringankan penderitaan, masalah yang dihadapi oleh para apologet Islam ini. Bahkan saya ingin bilang ya, bahwa saya cukup terkejut melihat respon dari para penonton di channel ini. Saya kemarin ngobrol sama Uti Nora cukup panjang, waktu malam kita teleponan. Ya, Uti Nora bilang terima kasih ya. Karena sampai detik ini teman-teman, sampai detik ini jam 12 siang, ya, tanggal 29 Januari 2024, jam 12 siang, tanggal 29 Januari 2024, sudah ada bantuan yang masuk di angka 12 juta lebih. 12 juta lebih untuk Uti Nora, dan sudah duluan ditransfer 10 juta. Sudah masuk ke Uti Nora 10 juta, dan ini kita masih nunggu yang lain biar sekaligus. Dan saya sudah tampilkan juga. Saya tampilkan kepada Uti Nora siapa-siapa saja yang memberikan, mensupport Uti Nora. Dan Uti Nora berterima kasih buat teman-teman yang sudah membantu ya. Itu sih yang mau saya laporkan, dan kita akan coba dengarkan dulu bagaimana nih Uti Nora yang besok akan memenuhi undangan klarifikasi tersebut. Nangis. Iya, Di mana? di komalnya Bang Faruk. Oh yes, saya nangis. Ya, Nangis kenapa? terseduh-seduh. Kenapa nih? Saya nangis bukan karena saya merasa gentar, takut, atau apapun. Saya menangis karena rasa bahagia saya, rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ternyata alhamdulillah saudara-saudara muslim saya itu adalah saudara yang the best, yang selalu memberi support kepada kami para apologet, terutama kepada saya. Apalagi sekarang status saya terlapor yang dilaporkan oleh pihak Kristen yang bernama Dosmet Sijabat. Oke, karena dilaporkan artinya? Saya dilaporkan. Oke, dilaporkan. Kalau boleh tahu tuh, dilaporkan karena apa? Kalau saya lihat dari LP-nya, saya dilaporkan karena saya katanya menista mereka.
Diduga ya, diduga. Diduga. Oh, artinya UU ITE ya, Yes. di Polda Sumatera Utara. Ya. Oke, tapi sebelumnya itu kan ada tuh VT-VT yang beredar dikatakan bahwa Nora itu mangkir ya, ada yang mangkir tuh dari undangan klarifikasi atau surat panggilan lah mereka bilang ya. Padahal ini baru undangan Yes. klarifikasi ya. Boleh dijelaskan? Betul. Ya, saya melihat pertama itu dari omongan dari yang mengaku dia adalah seorang mualaf yang bernama Umar Valen ya. Dia seorang mualaf. Saya mendengar langsung memang dari ucapan dia bahwa saya sudah dipanggil 2 kali, tetapi saya mangkir. Alasan saya mangkir pertama karena katanya saya sakit. Terus kedua, saya dikatakan saya tidak punya ongkos. Masya Allah. Dia tahu betul saya memang tidak punya ongkos ya. Berarti dia tahu. Dia mengintip dompet saya. Alhamdulillah dia mengintip. Wih. Tetapi beberapa hari yang lalu saya mendapatkan surat itu diantar oleh kurir JNT ya. Dia langsung membacakan atas nama Ibu Nur Fatmawati Aritonang ya. Ini dari Polda Sumatera Utara. Alhamdulillah saya bilang. Saya ambil, saya baca undangan klarifikasi untuk tanggal 30 Januari besok hari Kamis jam 10. Saya langsung terbang dari tempat saya menuju Medan. Alhamdulillah tadi subuh saya sampai di sini di rumah kakak saya yang tercinta, Kakak Rini. Begitu. Oke, kalau boleh tahu itu artinya undangan klarifikasi, bukan surat panggilan ya? Ya. Oke, itu tapi keren juga Polda ya. Artinya dari pihak kepolisian tuh sebenarnya bisa kalau mau mencari domisili atau alamat dari orang-orang yang terlapor ya. Tapi kenapa kalau untuk yang sebelah tuh susah gitu, susah kita lihat. Saya tidak tahu. Tapi yang Saya alamatnya benar begini. ya, langsung sampai ke rumah ya? Betul, sesuai KTP. Sesuai Oh. KTP. Nah, Sesuai KTP. saya dilaporkan pertama kali oleh Dosma sebelum Unirifa dengan Bang Zuma. Dan saya yang dipanggil, orang yang terlapor, saya juga sebagian adalah orang terlapor penutup yang mendapat undangan klarifikasi. Kenapa sampai agak heboh begini? Karena begini, satu sisi seperti yang dikatakan Bang Jul, saya salah satu wanita muslimah yang terjun di dunia debat yang memang betul-betul sangat dibenci oleh OTN. Karena apa? Satu, mereka membawa pasti ke suku. Saya orang Batak, ya. Memang asli kami ini Kristen dari lahir. Ketika satu keluarga ada yang mualaf, mereka menginginkan marga Aritonang saya itu dihapus. Tapi sampai mereka bilang lupa. Ya. Ada yang dihapus? Ada, mereka minta hapuslah itu margamu buat malu aja. Saya heran aja. Apakah Kristen itu pasti Batak atau Batak itu pasti Kristen? Gitu. Udah setengah kan? Setengah lebih dari suku Batak itu kalau nggak salah udah mau 50% itu udah Muslim. Kalau tidak salah ya. Iya, betul. Betul. Kita lihat di Mandailing sana, ya. Di Mandailing sana, daerah Madinah sana, Mandailing Natal. Alhamdulillah itu dari mulai penyambungan sampai nanti arah ke Kota Nopan itu banyak pesantren-pesantren. Iya, Jadi jangan mengatakan bahwa Kristen itu milik Batak. Malu dong. Gitu. Oke. Belum lagi di Karo juga sekarang udah banyak yang Muslim ya. Banyak, Barus. Banyak Barus juga. dari dulu Muslim kan. Di Gitu. Karonya juga. Oke, Iya. artinya pernah ada sampai seperti itu ya. Kita nggak pungkiri ya. Yes. Putih Nora ini kalau dari pandangan saya ya sebagai penonton adalah salah satu momok yang cukup menakutkan. Karena jarang-jarang nih ada Muslim yang terjun ada yang perempuan yang terjun di dunia debat dan punya satu karakter yang luar biasa. Contohnya ketawanya yang khas ya, terus cara logat bicaranya kan ya kita nggak pungkiri ya logat Uti Nora ini
cukup inilah, cukup menghibur gitu ya, cukup unik gitu dibandingkan yang lain. Oke, mungkin dari Utinora sendiri nih, artinya kan selain laporan tuh ada nggak yang lain, misalnya kayak pengancaman ya, terus juga serangan-serangan yang lain, itu ada nggak? Ada. Itu di Komal sendiri, dia orang Riau. Dia menginginkan alamat saya agar dia sendiri yang ya istilahnya menyelesaikan saya langsung, alias kayak membantai. Ada. Tapi belum ada yang langsung datang ke rumah gitu. Misalnya kan gini, ini artinya kan bisa jadi pelapor ya, punya alamat Utinora. Mungkin pelapor lah yang memberikan keterangan tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian tahu gitu kan. Ada nggak yang kirim ataupun yang datang ke rumah Utinora untuk langsung menjumpai gitu? Oh enggak, belum ada. Makanya saya bilang, ternyata gertakan sambal aja, buat malu. Agak mending ya, kalau aku didatangi rumahku. Didatangi aku, cuman waktu disamperin ditanya ngapain, ya dia bilang cuman mau silaturahmi, dodo-dodo gitu kan. Itu sampai dari ini ya, dari pihak kepolisian saya minta untuk coba samperin orangnya, dan dari Forum Islam Bersatu ya, di Medan kan ada Forum Islam Bersatu, itu sampai udah kesal juga gitu kan, apa maksud mereka ini gitu, sampai mengancamnya itu udah sampai kayak gitu. Mengganggu jadinya kan. Jadi begini Jul, dari DM dari yang langsung typing, memang ancaman itu ada. Bahkan ke keluarga saya sendiri, ibu saya, adik saya itu, ya saya bilang berapa kali lah diterornya itu sama keluarga mereka sendiri. Tapi mama saya aja tidak patah semangat. Terus kenapa saya mesti patah semangat gitu? Hidup sekali, mati sekali. Setidaknya dalam hidup sekali, ayolah kita memberikan sedikit manfaat kepada orang, bahwa hidup kita ini masih berguna bagi saudara-saudara kita, masih berguna mungkin bagi musuh kita untuk mendapat hidayah, terutama masih berguna bagi Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Dan apalagi lu belakangan ini kan bisa dibilang viral ya. Bahkan kesaksian Utinora ini membuat banyak orang itu terinspirasi ya. Mungkin saya tampilkan salah satu video kesaksian Utinora ya. Nah, jadi ini kesaksian kemarin yang kita buat. Ya, Nora Aritonang, mualaf paling dibenci Polikarpus 2024. Ini kita upload di Apologet Islam Indonesia, yang nonton baru 489.000. Ya, di sini baru 489.000. Saya bilang baru, kenapa? Karena ini terus tambah. Setiap harinya terus tambah. Belum lagi ditambah dengan channel-channel lain yang ikut mengupload video ini ya. Jadi bisa dibilang sudah 1,5 juta orang mendengarkan kesaksian Utinora ini, dan membuat banyak orang terinspirasi, terutama orang-orang yang belum berani untuk melangkah ya. Ada, saya lihat di kolom komentar itu, dia juga dari suku Batak, pengen mualaf tapi masih takut dengan keluarga dan sebagainya. Nah, jadi dengan mendengar kesaksian Utinora, mereka merasa dikuatkan, ya mereka juga jadi terinspirasi lah, luar biasa sekali. Terus ini kan tanggal 30 nih, persiapan apa saja yang dilakukan Utinora nih? Yang paling utama itu adalah persiapan mental ya, mental paling utama. Mental, fisik, kita harus fit, ya kan? Terus saya lagi menunggu kedatangan dari Bang Glenn selaku pengacara saya. Artinya Bang Glenn pengacara? Iya, Bang Glenn pengacara saya, pengacara Uniriva juga. Nanti kita koordinasi juga sama Opung Rambe, ya. Kira-kira yang dari Peradin ini berapa orang, ketemunya di mana, ya kan? Untuk membicarakan ini, itu saya rasa itu dulu jadwal kami nanti setelah Bang Glenn datang. Oke, artinya nunggu Bang Glenn datang nanti baru koordinasikan kira-kira mau gimana ya? Iya, betul. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mau naik, mohon maaf ya, saya pending dulu, tunggu saya selesai, nanti kita kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya kepada Utinora ya. Oke, dari Utinora sendiri nih, dukungan dari teman-teman gimana sih? Masya Allah ya,
dukungan dari saudara-saudara seiman. Ketika saya mendapatkan surat undangan itu, undangan klarifikasi, saya menghubungi Bang Zuma, Opung Rambe, Kak D, waktu itu ya, Bang Glenn, terus ada kakak saya di sini saya hubungi, Masya Allah, mereka semua gercep, langsung gercep, Bang Zuma, WA Opung Rambe. Opung Rambe juga seperti itu, menanggapi positif. Alhamdulillah Opung Rambe tidak diam. Memang sudah sempat janji Opung Rambe, kalau sempat adik saya ini mendapatkan surat apa saja, insya Allah saya akan maju paling terdepan. Masya Allah. Itu juga dulu janji dari almarhum Pak Alam Syah Hanafiah ya. Masya Allah, beliau ketika beliau mengatakan kalau sudah ada panggilan untuk Dinda ini, saya akan terbang ke Medan. Masya Allah. Saya ingat itu sungguh betul. Waktu beliau dikatakan dapat berita beliau meninggal itu, saya tidak berhenti mengirimkan Al-Fatihah. Dalam hati saya mengucapkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Al-Fatihah buat beliau. Ya, saya tahu betul kalau Opung Rambe dari almarhum ya. Almarhum Pak Alam Syah itu luar biasa. Itu perfeksionis, luar biasa kalau menyiapkan bahan segalanya memang dipelajari. Oke, dari Utinora sendiri nih. Ya, jadi ini kan dipanggil nih. Besok hadir. Kira-kira nih setelah selesai ini apa yang akan dilakukan Utinora? Apakah akan melaporkan balik gitu dengan apa ya? Dengan pasal-pasal yang mungkin bisa dikenakan kepada pelapor? Oke. Saya mungkin tidak terlalu terbuka kali yang di bagian ini, tapi insya Allah kami akan setelah nanti otomatis dipantau bagaimana pergerakan tentang hasilnya. Kalau status saya nanti bagaimana, akan diusahakan keluar SP3-nya. Insya Allah kalau sudah keluar SP3, saya, Bang Zuma, Unirifa, dengan mungkin saudara-saudara muslim yang lain, kami akan ambil tindakan lah ya? balik. Oke, ya, akan ada tindakan. Mengambil tindakan, betul. Oke, ini agak ini ya, kita mungkin agak sensitif, cuman kalau keberatan jawab nggak apa-apa. Jadi Utinora sendiri nih, untuk hadapi kasus hukum itu kan, ya mohon maaf, biayanya nggak sedikit deh. Karena selain harus keluar tenaga, ya kita jujur, nggak mungkin gratis ya. Buktinya ongkos Utinora dari kotanya ke Medan aja itu kan udah biaya. Makannya juga udah biaya. Nggak bisa beraktivitas ya, selama ngurusin kasus ini kan artinya pekerjaan itu terpending, terkendala ya, jadi nggak ada pemasukan. Itu gimana tuh, Uti? Ya, Masya Allah ya. Kemarin saya mendapat support dari saudara-saudara seiman ya, termasuk si Jul. Masya Allah, thank you Jul. Sudah menggerakkan mungkin dari YouTube-nya saudara-saudara dari YouTube, ya kan? Apa ya saya bilang ya? Nanti kalau saya ngomong, ya tapi tidak apa-apa, silakan digoreng. Inilah hebatnya saudara Muslim. Ketika ada yang tersandung, ada yang jatuh, mereka tidak berdiam diri, mereka bahu-membahu untuk membantu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Banyak terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah meringankan beban saya ya. Yang berat bagi saya itu sebenarnya gini. Sebenarnya betul dibilang bisa kamu mau menghadiri atau tidak, karena ini berupa undangan, bukan panggilan. Bisa diserahkan kepada kuasa hukumnya. Tapi saya hanya ingin membuktikan apa? Perkataan mereka itu salah. Saya tidak mangkir. Saya sudah sempat berjanji pada waktu itu, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ketika saya mendapatkan undangan, saya akan memenuhi undangan itu. Oke. Jadi kan memang sudah disampaikan ya akan maju untuk memenuhi kalau sampai undangan, karena kita beda sama yang sebelah ya. Kalau yang sebelah itu kan baru ada panggilan, undangan klarifikasi langsung buat paspor ya, buat paspor siap-siap mau kabur gitu. Padahal baru klarifikasi gitu. Ya, yang buat saya sedih itu begini Jul, ya, itu undangan itu yang menerima tuh pertama anak saya,
anak saya yang berumur 8 dengan 9 tahun. Ya, mereka kan udah pandai membaca. Jadi kebetulan saya memang ada di dapur waktu itu. Mereka membaca itu dari kepolisian. Otomatis mereka bertanya, kenapa Mama? Kenapa ada surat dari polisi? Waktu itu belum dibuka. Saya gini ya, bagaimana anak saya itu biar jangan kena mental, kan gitu. Ya jangan panik lah, jangan kiranya ada apa-apa kan, karena orang kalau udah dengar surat polisi itu kan kayak wah apa ini gitu kan. Iya, jadi saya bilang mungkin kenapa Ma? Nah, saya berpikir mau jawab apa, ya jawaban saya begini, Mama kan mau jalan-jalan ke kantor polisi nak. Oh, nanti kalau jalan-jalan ke sana nggak ditangkap? Enggak lah, Pak polisinya itu baik. Oh, berapa lama Mama di sana? Palingan 2 hari, Mama langsung pulang. Oh, katanya. Itu saja. Apa juga Jul? Begini, tadi malam memang putus-putus ya Jul omongannya tuh ya. Oke. Saya tuh diantar sama anak saya yang lajang. Memang anak saya itu sempat nangis. Saya jelaskan. Ini bukan apa ya? Ibarat ini bukan surat panggilan yang langsung Mama tuh di penjara, enggak. Ini hanya surat klarifikasi. Saya jelaskan, anak saya mengerti ya karena dia pikir begini. Ya seandainya mamanya begitu, ya bagaimana yang umur 4 tahun? Kan gitu. Betul. Tapi anak saya 4 tahun ini ya, Masya Allah, saya sempat ngajak ikut Mama kita ke Medan. Memang dia nggak mau. Memang dibilang anak lajang saya, jangan dibawa Mak, nanti susah, kasihan. Mama nanti lagi di dalam kantor polisi, dia nangis-nangis, Mama jadi nggak konsen katanya. Biarlah saya libur dulu, kata anak saya yang lajang. Wih, Masya Allah, luar biasa. Iya, jadi saya tanya, Ajam nanti sama abang di sini ya, Mama pulang. Iya, bawa jajan ya Mak, itu aja. Mama bawa jajan, belikan baju robot-robot. Iya. Saya dada pun juga naik travel tuh dia tidak nangis. Saya sampai bilang ya Allah mungkin apa ya? Ya seperti itulah. Tapi santai ya Uti, aku bandingin ya, ini agak mending sih karena klarifikasi ya. Waktu aku punya zaman itu langsung mana ada klarifikasi main gas aja gitu ya. Mungkin nggak ngerti juga ya pertimbangannya apa waktu itu. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini ya Allah jaga gitu. Ujung-ujungnya kan gitu, hidup kita ini kan semua berserah kepada Allah ya. Jadi Ya, betul. nggak akan bisa lah niat jahat, setan-setan, orang-orang yang ingin mencelakai kita ini terjadi selama Allah masih menjaga kita, masih pingin kita ada di dunia medsos ini untuk menyuarakan kebenaran gitu kan. Jadi ya Betul. kembali mungkin lewat peristiwa ini banyak hal lah yang bisa diambil hikmahnya ya. Contohnya adalah ya kembali berserah kepada Allah, kita sadar bahwa kita ini ternyata tuh lemah, ternyata itu kita ya nggak bisa berbuat apapun ya tanpa bantuan Allah gitu. Oke, mungkin Betul. aku sedikit sharing juga ya. Waktu zamanku tuh wah luar biasa loh. Sampai tahu nggak ada beberapa yang dari pihak sebelah tuh ngomongnya gini. Saya baru percaya bahwa abang itu orang baik, dia bilang. Karena bagaimanapun niat kami untuk mencelakai abang, dia bilang. Ternyata memang Tuhan yang tolong abang, dia bilang. Tuhan yang tolong abang, dia bilang. Sampai apa ya? Mereka pun sampai speechless. Bayangkan, ini bukan muslim loh. Bukan muslim tapi bisa ngomong seperti itu. Bilang Tuhan yang jaga abang gitu. Ya, jadi balik lagi, mereka mau menggunakan cara apapun selama kita ngomong apa adanya, kita ngomong benar, ya udah gitu. Ya, kita tinggal tunjukkan, apalagi ini kan klarifikasi. Tujuannya adalah kita menjelaskan tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada kita. Dan itu akan jadi bahan pertimbangan untuk mereka bahas apakah ini ada pelanggarannya atau tidak. Kan begitu. Kalau zaman aku lebih sedih. HTD mereka fitnah bahwa itu adalah saya yang nyuruh ngomong, saya yang rekamin dia ngomong gitu kan. Padahal jelas-jelas ada di medsos. Ya itulah kembali mereka ini kalau melihat orang-orang seperti Uti Nora nih ya yang terus bersuara, apalagi kan dari diskusi-diskusi ini banyak orang yang akhirnya menjadi mualaf. Ya, Itu betul. kan
itu kesal sekali loh. Itu bagi sebagian orang tuh kesal banget gitu. Ya. Karena bagi mereka tuh kan apa ya, mereka tuh setengah mati supaya memurtadkan umat muslim, tapi nggak ada satupun gitu yang muslim yang murtad, tapi yang mualaf malah terus-terusan mereka lihat gitu. Terus kalau mereka mau tuduh, oh ini mualaf odong-odong gitu kan, wah nggak benar, itu dari lahir muslim. Begitu dia lihat ada Demian yang mualaf, mereka mau ngomong apa gitu? Mau ngomong apa? Ujung-ujungnya Demian itu karena inilah, karena itu gitu kan. Bahkan kemarin aku ngobrol sama Demian bilang, ya mereka fitnah-fitnah gitu. Gue bilang, ya mirip sama kamu dulu gitu kan. Kamu waktu dulu dengar kesaksian mualaf, mualafnya juga kamu bilang, wah kamu tuh mualaf gara-gara ini gitu kan. Sama gitu. Betul. Jadi dia ketawa, Betul. dia bilang. Ya dia ketawa, dia ingat masa lalu dia. Ya jadi, ya kembali gitu. Saya sedikit, Ya, saya sedikit silakan, Jul. silakan. Ya, karena banyak tapping ini ya. Saya tegaskan. Yang membuat saya jatuh air mata saya itu lillahi ta'ala. Bukan karena saya memang takut. Alhamdulillah saya merasa saya masih di jalan yang benar. Saya masih mengungkapkan kebenaran. Kebenaran bahwa agama saya dulu seperti apa. Ya udah, saya kasih tahu yang sebenarnya. Saya tidak berbohong di situ. Saya tidak berbohong sama sekali. Bahwa dulu saya menyembah sosok Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan saya dulu berkelamin seperti anak-anak saya, orang tua saya. Betul. Betul, tidak bisa dipungkiri. Mau apa kau pungkiri? Tuhan keluar dari rahim Bunda Maria, umur 8 hari, disunat. Kamu pikir yang disunat apanya? Giginya. Saya ungkapkan kebenaran. Saya tidak berbohong di sini. Terus yang berikutnya. Saya nangis, jatuh air mata saya, karena support dari saudara-saudara saya. Support dari saudara-saudara saya. Saya tidak sendiri. Itu membuat saya nangis. Bukan karena jeruji. Bukan. Saya tidak menantang hukum. Tetapi saya masih yakini apa yang saya lakukan, ini yang menurut syariat Islam. Apa yang dilakukan baginda Rasulullah, saya juga melakukan. Saya berdakwah. Saya memberitakan yang benar. Islam itu agama syiar. Memberitahukan kebenaran. Kebenaran yang dulu saya tidak dapat, akhirnya saya dapat di dalam Islam. Saya beritahukan kepada orang yang mau menggunakan akal. Tetapi kalau orang yang nggak mau menggunakan akal, silakan. Pasti mereka mengatakan saya penghujat. Jadi saya tegaskan sekali lagi. Jatuhnya air mata saya. Karena apa? Satu, ketegaran dari anak-anak saya. Anak-anak yang saya tinggalkan ternyata lebih tegar daripada saya. Saya sedih dong. Sedih, saya meninggalkan anak-anak saya untuk apa? Untuk menghadapi oten-oten yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti Tuhannya. Melaporkan Nora menista mengatakan Yesus binatang. Tapi kau lupa. Yohanes 1:29 kau mengatakan Yesus apa? Kami betul mengkiaskan kepada binatang. Itu perumpamaan. Hei, kau manusia. Kau umpamakan anakmu, ibumu, bapakmu kepada binatang. Terimakah kau? Pasti tidak. Karena gini Utinora, ada orang menganggap gini, kalau bilang binatang itu lebih kasar daripada bilang domba. Padahal ya domba itu binatang juga. Domba gitu itu kan? binatang. Sama kayak misalnya bilang binatang, ya misalnya bilang Bu Darni ini binatang dibandingkan dengan Bu Darni ini kucing gitu. Bu Darni mungkin bilang lah kalau kucing nggak apa-apa gitu. Padahal ya sama. Nggak mau dibilang binatang. Iya. Padahal binatang. Hakikatnya adalah binatang, hewan. Betul. Ya, jadi jangan kalian mengatakan, oh Nora sekarang nangis gara-gara takut. No, saya kalau takut saya kabur. Buat paspor kayak sebelah ya. Pasti buat paspor. Ya, tapi untuk apa saya kabur? Saya merasa memang, loh, saya diskusi, saya bertanya. Berarti Tuhan kamu kok kiaskan ke binatang? Berarti Tuhan kamu binatang. Loh itu hanya kiasan. Loh, apa bedanya kau kiaskan? Berarti kan kau menjadikan. Tapi tidak apa-apa. Saya akan hadapi tim penyidik, bukan penyelidik, beda. Penyidik, penyelidik beda. Tim penyidik
Ketika saya diwawancarai, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Ya, tapi Ya. siap-siap ya. Kalau di sebelah ini kan biasa tukang buat konten-konten bohong ya. Contohnya tuh yang tadi naik, yang sempat naik tadi TV Laskar Kristus ya. Namanya TV Laskar Kristus, tapi Yang ditantang sama kontennya si Faruk. iya, dia yang nantang Faruk duluan, tapi begitu ditantang balik kicep ya, kicep begitu ditantang balik. Itu biasa itu kalau mereka tuh kan entah apa-apa aja beritanya. Bahkan saya ingat ya, waktu saya memenuhi panggilan, bayangin ya, saya memenuhi panggilan, saya digoreng sudah meninggal lah, ya, sudah ditangkap lah, luar biasa gitu. Berjilid-jilid dibuat konten. Bahkan yang paling banyak itu adalah saya sudah meninggal. Luar biasa memang mereka tuh. Kalau nggak buat konten nipu, ya nggak laku. Ya kebiasaan mungkin. Terus ya nanti kita lihat lah. Kan sekarang gini, kita tuh bukannya menantang, tapi sekali lagi ya kita tuh menghadapi tantangan dari orang-orang ini yang menggunakan segala cara tentunya. Ya kan niatnya ingin mencelakai. Ya, kalau niatnya mencelakai udah kebencian ya semua dilakuin. Tetapi yang paling penting nih teman-teman harus ingat ya, para mujahidin muslim itu nggak ada yang pengecut. Beda dengan sebelah, contohnya Paul Jang kabur. Saya ingat sekali, waktu mamanya sakit, saya buat konten mamanya sakit, saya bilang pulanglah Paul Jang. Ya pulanglah, jadilah anak berbakti, lihat mamamu. Paul Jang kejang-kejang ngamuk ngancam saya, nelepon. Dia nelepon, ya terus juga ada Bung Mantu nelepon, terus ada beberapa pendukung dia nelepon, marah-marah gitu kan, kenapa mamanya Paul Jang kau bahas? Saya bilang lah, saya kan cuma nyaranin, mamamu sakit, pulanglah. Kan gitu. Terus 1 bulan kemudian meninggal mamanya. Begitu meninggal saya bilang pulanglah untuk terakhir kalinya melihat mamamu. Dia ngamuk, ya ngamuk gitu. Saya bilang apa gunanya kamu kabur keluar, tapi hidup nggak bahagia gitu. Betul nggak? Nggak bahagia loh. Hidup dalam pelarian itu kan nggak bahagia, nggak bisa ketemu orang, ya nggak bisa bersuka cita dengan orang-orang yang kita sayangi gitu kan. Sama kayak dulu si Kosman bin Sunet. Saya ingat sekali. Kosman itu dulu hidupnya waduh menyedihkan. Dia sendiri bilang kalau dia tuh nggak berani ke ATM, nggak berani ke minimarket. Ya cuman berani itu cuman ke gereja sama ke restoran. Dijemput, nyampe, udah gitu aja gitu. Untuk apa saya bilang kalau gitu? Kan selalu dia banggain gini, Julius, kau lihat ini, enaknya, kan gitu kan. Lagi dijemput, pakai mobil mewah, lagi makan enak gitu kan. Saya bilang, loh, tapi kau sendiri ngomong, kalau ada mobil lewat 2 kali depan rumahmu, kau udah ketakutan. Hidup penuh dengan ketakutan. Untuk apa gitu? Untuk apa? Sama seperti Saifuddin juga. Ya, buktinya apa? Istrinya aja nggak tahan kok pulang. Istrinya pulang dan nggak mau kembali ke sana. Kalau dibilang oh cuman pulang untuk ngurusin sesuatu di Indonesia, ya udah pulang nanti balik lagi ke sana. Ini sampai sekarang sudah 2 tahun istrinya nggak mau balik ke Amerika, nggak mau lagi balik. Ya, gara-gara apa? Ya itu, memang nggak enak, nggak nyaman gitu. Ya mungkin itu sih tambahan buat supaya teman-teman tahu ya. Ya mungkin dari Utinora sebagai penutup nih untuk teman-teman terutama yang kejang-kejang dan begitu berniat nih ingin mencelakai Utinora. Iya, saya pribadi ya wajar kalau kalian marah karena kalian tidak menerima kalau ada dari pihak Muslim yang mengatakan Tuhan kalian bernonot atau apapun itu. Kalian menganggap itu adalah suatu penistaan. Sebenarnya yang menistakan Tuhan kalian itu adalah kalian sendiri, bukan kami. Itulah akibat menyembah yang namanya sosok makhluk. Ketika Tuhan kamu di roasting, ya bahkan bukan Indonesia loh, lihatlah di luar negeri membuat suatu video-video Yesus joget, Yesus begini, Yesus begitu, itu bukan dari pihak Kristen, bukan dari pihak Muslim. Saya tegaskan sekali lagi, ya, hanya agama Islam yang memuliakan nabi-nabi Allah, hanya agama Islam yang memuliakan rasul-rasul Allah. Di dalam kitabmu kalian mengatakan Nabi Daud berzina. Di dalam kitabmu Nabi Lut kalian katakan berzina. Di dalam kitabmu Nabi Ibrahim atau Abraham kalian katakan kawin incest. Apakah kalian dapati di dalam Al-Quran? No. Kalian selalu mengatakan Al-Quran mencontek kitab kami.
Al-Quran abad 7 mencontek kitab kami di abad 1. Tetapi, dengarkan baik-baik. Nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya, menyampaikan syariat-syariatnya, menyampaikan hukum-hukum Allah kepada umat manusia, terutama penyembahan kepada hanya satu Tuhan. Itu Allah muliakan Nabi dan Rasulnya. Bahkan kepada Nabi Isa sekalipun, ketika dia ingin disalibkan, ingin dimetongkan oleh kaumnya sendiri, sehingga sampai-sampai ibunya pun difitnah, dikatakan adalah seorang wanita penzina, na'udzubillah. Siapa yang memuliakannya? Hanya Islam. Al-Quran yang membantahnya. Sehingga Nabi Isa diberikan mukjizat pada waktu dia masih bayi. Dia berkata kepada kaumnya pada waktu itu, sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi yang menistakan Tuhan kalian siapa? Kalian sendiri. Yang hakikatnya adalah manusia, kalian jadikan Tuhan. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Makanya saya bilang Kristen ini bertentangan dengan kitabnya. Kristen tidak pernah membaca kitabnya. Jangan berbohong pada saya. Kristen tidak pernah mengamalkan isi kitabnya. Sedikit saja dia membuka otaknya, ya, menerima kebenaran apa omongan Yesus itu, yang selalu mengatakan Bapa yang mengutus aku adalah utusan. Aku menyatakan kemuliaan Bapakku. Saya yakin tidak akan kalian malu mengatakan bahwa oh, ternyata Tuhan saya ini hanyalah manusia biasa. Oh, ternyata Tuhan saya ini memang memiliki kelamin sama seperti saya, sama seperti ayah saya. Malu punya Tuhan yang seperti itu. Tapi ketika kami menyatakan kebenarannya, kalian selalu membilangkan, diam dulu Koderni, ya, wanita pesindil. Kalian mengatakan apa? Nora penghujat. Ada kau lihat aku pesundal? Pernah ku kawini bapakmu? Pernah? Ya, pernah ku dimainkan bapakmu? Jangan kau bilang aku pesundal. Itu kayak gini lah kan. Makanya kalau kayak gini dilaporkan. Diam dulu. Darni diam dulu. Bilang aku pesundal, kau bilang aku diam. Aku tadi ngecek mikku saja. Kan nggak ngomong aku dari tadi. Nggak ada yang bilang Bu Darni pesundal, Bu Darni. Nggak ada yang bilang Bu Darni pesundal. Tadi pesindel. Itu arah ke sana itu. Lihat, pernah aku rupanya tunjukkan di video ini. Pernah. Jangan gitu. Aku tadi naik sebenarnya mau aku ngomong sama kau. Aku nggak senang kau itu di penjara, Nora. Kita sama-sama janda. Kau diam. Kau diam. Nggak apa-apa. Kak Dwi, Bunda Dwi. Jangan kau bilang aku pesundal, babi, anjing. Kau diam. Nggak pernah aku mengentok bapakmu. Nggak pernah. Pernah aku kentok suamimu. Kau pikir saya nggak lihat di videonya si Dosmet, kau katakan apa? Pernah kau mainkan suamimu? Pernah. Kau munafik. Pernah kau mainkan suamimu, anjing? Kau munafik. Diam kau, turunkan dia. Turunkan dia. Turunkan dulu. Iya, Bu Darni kok langsung kejang-kejang. Padahal nggak ada yang nyebut nama Bu Darni loh di Dia sini. munafik. Kau munafik. Kau di VT-nya si Dosmet, kau katakan apa? Tangkap aja si Nora itu, penjarakan dia. Baru kau ngomong di sini apa lagi tadi dia bilang? Saya tidak senang kalau kau di penjara. Munafik kau. Ada ya? Coba aku lihat dulu. Ada di video mana dia? VT-nya si Dosmet. Nanti saya carikan. Penjarakan saja itu sabar, katanya. sayang, sabar aku turun dulu ya. Yang gambar yang apa? Coba kita biar langsung jadi bukti ya. Supaya kita tahu Bentar, juga. saya carikan. Iya, karena Cantik Nora, sabar, tenang. Dia nggak usah didengerin orang kayak gitu. Bang Julius, aku turun dulu ya. ya makasih Bu. Ya, Dia bilang saya tidak suka kalau kau di penjara. Muncung kau, jangan kau apa munafik di sini. Ya karena si Bu Darni ini juga sering ya, dia kayak bilang sama saya gini, janganlah saya dilaporkan gitu kan. Masa saya diskusi dilaporkan? Ya masa Bu Darni mau ditangkap? Janganlah, kan kita diskusi sama-sama. Ya saya bilang enggak lah Bu, enggak ada yang laporin Ibu. Malah saya selalu bilang gitu, enggak ada yang laporin Ibu Bu. Nanti kalau ada yang laporin Ibu, ya kita sampaikan janganlah. Kan Bu Darni selama ini cuma diskusi gitu kan. Oke, cuman kalau ternyata dia niatnya gitu, artinya
ya benar gitu, munafik gitu. Kalau kita ini kan hidup simpel aja. Kita mau Munafik. orang perlakukan kita seperti apa, ya kita perlakukan orang seperti itu. Ya, kita perlakukan orang seperti apa, ya itu yang akan kita terima gitu. Sesimpel itu kok. Jadi janganlah kejang-kejang, janganlah marah-marah gitu. Kalau Anda suka lemparin orang pakai batu, ya jangan terkejut kalau Anda dilempari juga pakai batu. Coba kita tanya dia, kenapa Bu Darni ini marah-marah? Dan ada dendam apa? Biasa nggak seganas ini dia nih, nampaknya. Kau coba jujur kau. Kau ada komen di VT-nya si Dosmet kan? Ya tangkap aja dia, penjarakan Enggak, Bu dia. Darni, Kau ngaku jangan aja, Bu. munafik kau Darni. Halo Bu Darni. Kenapa Aku aku jawab VT kau dinaikkan? tuh. Enggak, benar nggak? Yo. Bu Darni minta naik, aku naik karena Bu Darni ada komen seperti itu di tempatnya Dosma. Halo Bu Kau Darni. jujur. Nggak berani dia. Ya, ini ya, biar kita jadi bukti ya. Cek Jadi cek kita cek cek ngomong cek selalu pakai cek bukti, bukan kusontatku ini. bukan. Cek. Aduh. Jangan pamer sound, Ya, Bu. jangan pamer sound. Mau timpa-timpa suara Enggak lah, ngapain aku? Ngapain aku pamer? Aduh kau ini Jul, kau tahu aku kan janda miskin. Apa janda miskin? Kau selama ini kau bilang apa janda miskin? Kau selama ini Ah, mana ada aku bilang aku janda kaya? Kau ada aja kau Jul. kau janda sukses kau bilang. Tahunya kau rumah Kau besarin kau bilang besarin anak kau. Aku Sukses jadi orang. sederhana. Aku hidupku sederhana, bukan janda kaya. Kau lucu kau. Ya, jadi Ngapain kau? ada benar nggak dibilang sama Nora kalau mau komen tangkap saja Nora, tangkap. Oh, yang di 50 si apa ya, si Dosma ya? Iya. Oh, itu mungkin karena Ibu Darni kan sebagai Kristen. Ibu Darni kan Tuhannya Yesus. Ya, si Nora kan selalu menghujat Yesusku. Kan nggak mungkin Enggak, aku nggak ada diam bahas dong. dengan Yesusnya, Bu. Benar nggak Ibu ada komen seperti itu? Nggak tahu, aku nggak ingat lagi aku. Udah lewat kali. bisa lupa dia kan. Ya kalaupun ada seperti itu kan namanya kan aku kan Bu Darni Kristen. Oh, jadi Ya kalau tapi kan ingin terus terang support aja. kita, Kalau udah itu kan ngomong lagi emosi itu Jul. Emosi. Ih kok aku udah ini peringatan udah Jul. nih, kena peringatan nih Bu Darni kan? Kena peringatan. Iya. Aku Ada turunkan dulu ya. Oh, karena emosi seperti itu. Jadi Bu Darni itu pengen Nora ya, Bang Di Zuma penjara. penjara. Tapi kalau dia yang dilaporkan, jangan. Janganlah. Aduh. Nggak boleh gitu Bu Darni. Bu Darni siap lakuin apapun, siap komentar seperti itu, ya siap-siap juga komentar yang sama akan ditujukan kepada Ibu gitu kan. Kalau saya sih dari dulu kayak gitu aja. Kalau ada yang marah sama saya, ngamuk sama saya anggap ya wajar konsekuensi dari tindakan kita gitu. Nih saya tunjukkan. Ya. Nih ya. Jatuhnya munafik Bu Darni kalau gini Bu. Cepat Pak, cepatlah Pak, jangan lama. Aku mau lihat Nora itu tertawa di penjara. Nih, Akun dia ya. akun siapa itu? Coba diklik. Memang Lihat akun nih. dia atau orang yang marah. Akun dia siapa lagi? Wih, Akun dia nih. Nih, followersnya 5.000. Saya sampai balas kok. Kasih Dosma donasi dulu Derni. Ini saya balas ini. Nih. tanggal 21 bulan 12 ya. Iya, waktu VT-nya yang ini nih. Nih, asik dapat kabar bentar lagi si Norak mau dikandangin. Inilah kayak gini lah gaya-gaya dia nih. Tuh, jober. Aduh, lawak-lawak lah orang-orang sekarang ini. Saya tidak apa. Tumben orang nggak hujat. Tuhan kau aja yang sudah kau hujat. Sini nggak ada hujat ya teman-teman ya. Kalau kita ngomong by data tuh coba argumennya tuh dibalas. Kecuali ngomongnya tuh udah kayak teriak-teriak, nggak mau ngasih orang lain ngomong, itu baru boleh. Itulah kadang jujur ya. Saya sebenarnya kalau disuruh diskusi saya lebih senang dengan orang-orang seperti kayak Edis. Walaupun ada sebagian bilang orang Edis tuh parah gini dan sebagainya. Tapi minimal dia masih tertib. Masih tertib dibandingkan dengan orang yang langsung kejang-kejang, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Kalau Edis masih enak dihadapi. Dan masih bisa dia mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Dan itu kan viral ya. Edis sendiri keceplosan ngomong bahwa Yesus bukan Tuhan bagi dia. Jadi seperti itu. Oke, mungkin dari Utinora nih. Sebagai
ini penutup nih buat para penonton di channelku sebelum ku naikkan teman-teman muslim yang lain. Iya, kita Islam tuh bukan kita selagi kita masih di jalan yang benar, jangan takut, jangan gentar, suarakan kebenaran. Baginda Rasulullah saja sampai dilempar, diludahin, kita ini belum seberapa. Intinya kita tidak ada menghujat, baca saja kitab mereka. Kita lihat ketika kita membaca siapa yang menghujat, kitab mereka atau kita. Pokoknya tetap semangat berdakwah, teruskan perjuangan kita. Berhenti perjuangan kita itu ketika Allah mencabut nyawa kita. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Ini ada Yuni kalau nggak salah ini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, assalamualaikum buat teman-teman yang baru hadir ya. Ini kok banyak kali yang Utinora. Ini kemarin lebih banyak, lebih konyol lagi ya. Entah kenapa kalau aku bahas lu, tiba-tiba banyak yang WA, Bang bisa nggak dibantu jodohkan dengan Utinora? Aduh, bilang gila nih. Jadi udah nggak usah yang bagian itulah. Siapa? Yuni, selamat pagi. Jaringannya jelek. Assalamualaikum. Oke. IB 212. Ini ada siapa nih? Huta Barat nih. Siapa nih? Muslim. Beliau Muslim kalau nggak salah. Muslim Bang. Oh, pikir. Silakan Kak, silakan. Di aja. Oke. Mana tadi oten-otennya? Termasuk Budar nih ya, yang udah kabur. Ketahuan ya Budar nih ya, nggak boleh Budar nih. Nanti Budar nih digituin. Ini mewek-mewek. Iya, so fine. So finely. So finely. So finely. Bang, naikkan aku. Siapa? Tuh naikkan dulu. Dedi si Hombing. Aduh, mana nih? Mana. Oke, kita sudah selesai. Kita mending diskusi aja kembali. Karena entah kenapa ujung-ujungnya selalu kembali ke diskusi. Lucu orang-orang. So fine. Ratna, Kate, Dedi Sombing, si Dernot. Lucu ya. Waktu si Ruth dia menyerang Nora di atas Assalamualaikum. tertutup, di belakang Waalaikumsalam terbuka, warahmatullahi diam wabarakatuh. aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Dedi. Apa kabar Kak Nora? Sehat? Alhamdulillah. Dari tadi Ana mendengar ucapan kakak yang saya kayak mana mendengar ini saya tuh kayak mana ya mau mensupport kakak. Ada ini kakak dengar support dari saya Kak. Saya itu ada berkata begini Kak dari sampulnya. Kukatakan yang benar, aku mati. Dan kukatakan pun yang salah, aku juga akan mati. Lebih baik kukatakan yang benar. Benar. Nah, aku juga mati. Baru dari Al-Quran tentang seseorang yang beriman, pasti Allah uji. Mudah-mudahan kakak termasuk orang yang beriman. Amin. Kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 214. Nanti boleh kakak buka. Itu kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Apakah kalian mengira masuk surga sebelum kalian kuuji dengan apa? Ketakutan, kelaparan, dan itu ayatnya panjang Kak. Dan saya membaca tafsir Ibnu Katsir itu Kak sampai-sampai Kak para sahabat itu mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, apakah pertolongan Allah ini jauh atau pertolongan Allah ini tak ada? Dan dijawab oleh Allah dan Rasul, sungguh pertolongan Allah itu dekat. Mudah-mudahan nanti di hari kakak besok pemanggilan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kakak. Memang inilah syarat-syarat
Dan di sini menjadi orang-orang yang beriman pasti Allah uji. Tidak ada orang yang tak ada orang beriman itu tidak diuji. Mudah-mudahan kakak, apa yang kakak perjuangkan, apa yang kakak selama ini kakak dakwakan ini adalah kebenaran, bahwa sesungguhnya Islam yang diridhoi, dan barang siapa mencari selain dari Islam tak akan kuridhoi, kata Allah. Percayalah kak, Islam ini kak satu-satunya agama yang benar. Dan dulu kakak orang-orang Nasrani ya, dan sekarang kakak alhamdulillah kakak udah ditunjukkan jalan yang lurus, jalan para syuhada, para rasul, para nabi. Itu saja kak dari saya. Mudah-mudahan Terima kasih, kakak Dek. semangat. Dan ingat tadi kak, pesan pertama aku, kukatakan yang benar, aku juga akan mati. Kukatakan salah, Betul. aku juga akan mati. Ingatlah pesan ini Hanya kak. menunggu, hanya tinggal menunggu waktu. Iya kak, itu aja kak ya. Semoga kakak sehat dan Amin. kakak semoga dilindungi keluarga kakak. Itu aja dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanggapi Jul sedikit ya Jul. Kita kalau bisa, saya tidak ingin terlalu berdebat betul Jul, tapi di sini kita untuk menyampaikan kebenaran ya Jul. Saya inginnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yonatan Nandar, Bang Nathan. Fadli, Yonatan Nandar, bola-bola, bala-bala, bili-bili, Oke, bile-bile. saya Siap, tanggapi Bang. dari Benar, Nora. Bang Dedi ya. Saya kemarin mungkin 1 minggu yang lalu, saya sempat bertanya sama guru saya, Bang Zuma. Saya bilang, Bang, yang diuji oleh Allah itu siapa sebenarnya? Bang Zuma mengatakan, yang diuji oleh Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Jadi, kita umat muslim itu ya, bangga. Ketika ada ujian datang, ucapkan alhamdulillah. Ketika ada kenikmatan yang datang, ucapkan astagfirullah. Karena apa? Semua ini adalah ujian. Ujian. Saya bersyukur. Saya bersyukur kepada Allah. Saya masih diingat oleh Allah. Kalau Allah memberikan saya kemewahan tanpa adanya ujian yang sakit, saya hanya berpikir berarti Allah ini mungkin nanti melupakan saya. Karena saya sudah diberikan kenikmatan. Saya jujur ya, saya masih mempunyai orang tua yang dibilang ibu saya ini sudah memiliki penyakit pikun. Pikun. Kalau saya bilang sebenarnya beliau belum terlalu tua, tetapi memang sudah memiliki penyakit pikun. Dan saya juga mempunyai adik yang masih gadis, tetapi ada sedikit juga seperti kelambatan dalam berpikir. Alhamdulillah, Allah masih memberikan saya kesempatan untuk, saya bilang menyenangkan, bukan menyenangkan ya, tapi saya berusaha untuk membahagiakan orang tua saya. Karena saya mengharapkan orang tua saya itu selalu mendoakan saya. Karena doa orang tua untuk anaknya itu insya Allah diijabah. Tapi yang saya ke Medan ini memang saya tidak beritahukan kepada orang tua saya. Karena kemarin kesehatannya agak menurun. Saya takut terjadi apa-apa. Tapi saya kabarkan kepada adik saya yang di sana. Saya mendapatkan undangan dari Polda. Ya mereka sempat nangis. Mereka sempat nangis. Ya mereka berpikir oh ini udah begini. Tidak saya jelaskan. Tapi saya bilang apapun yang terjadi kita tetap berdoa mengucap syukur kepada Allah. Seandainya Allah menakdirkan saya seperti ini, menakdirkan mungkin saya seperti itu udah ketentuan, ketetapan dari Allah. Tapi saya bangga, saya memeluk Islam, saya bangga orang tua saya akhirnya memeluk Islam, saya bangga kami terlepas dari ajaran sesat, saya bangga mempunyai Tuhan yang tidak terhina.
Saya bangga mempunyai Tuhan yang tidak perlu mati. Ya, yang selalu dikatakan bahwa di dalam Kristen, hanya di dalam Kristen ada juru selamat, itu bullshit. Bullshit bagi saya. Saya hanya minta nanti di hari penentuan saja. Hari penentuan, Allah menjanjikan kepada makhluknya, kepada hambanya, siapa saja yang mentaati perintahku, mentaati perintah Rasul-Rasulku, insya Allah mereka akan memasuki jannah Allah. Tidak menjanjikan sebagai jalan. Saya tidak butuh jalan. Saya hanya butuh tujuan. Tujuan kepada siapa? Kalau jalan itu sudah benar, insya Allah tujuan pasti akan benar. Nanti kita akan terus update ya teman-teman, perkembangan terbarunya seperti apa, kita akan update yang pasti. Kita akan memberitahukan informasi kepada teman-teman. Dan sedikit informasi yang mau saya sampaikan, tahun ini ya, 2025, ini menjadi titik balik. Di mana sebelumnya Polikarpus begitu bebas, menghujat, ya mereka berpikir umat muslim lemah dan sebagainya, mereka membanggakan kekayaan, jabatan yang mereka miliki, donatur-donatur mereka miliki ya, kekuasaan. Tapi alhamdulillah, support dari para penonton, support dari kalian semua, luar biasa sekali. Bahkan saya udah bilang ya sama Utinora, kalian beruntung. Di zaman ini, di tahun ini, itu kondisinya berbeda. Waktu saya nggak ada teman-teman, nggak ada klarifikasi, langsung naik. Langsung main panggilan. Itu pun saya penuhi, ya kita ikuti prosedurnya. Sampai berkali-kali saya harus bolak-balik. Dan tetap saya jalani. Kenapa? Ya karena sebagai warga negara yang baik, kita harus memberikan jawaban. Terus mereka ubah, ya. Mereka bilang, oh saya yang menskenariokan. Memang HTD yang ngomong, tapi yang saya yang dituduh sebagai skenario atau produsernya. Ya saya bantah, mana bukti bahwa saya yang menyuruh. Jelas-jelas duluan HTD ngomong. Segala cara mereka lakukan untuk menjerat saya. Kalau nggak dapat saya, minimal channelnya, kan begitu. Minimal channelnya. Supaya menyenangkan hati donatur-donatur mereka yang terlanjur keluar uang banyak. Udah terlanjur nih, kan begitu. Dan sekarang mereka memalukan, saya bilang. Begitu giliran mereka juga kena lapor, baru mereka bilang, wah damailah, janganlah lapor-melapor. Waduh, waktu mereka melaporkan orang enak. Begitu mereka kena hal yang sama, langsung mewek. Sama kayak Bu Darni ini. Kalau kena ke orang senang, ya gas terus, segera tangkap. Tapi begitu dia nanti mau dilaporkan, aduh janganlah, kan kita cuma diskusi. Bu Darni yang seperti itu, mewek-mewek. Berkali-kali dia seperti mau nangis, nelepon saya. Dia bilang, Julius, apa benar saya mau dilaporkan? Saya bilang, saya nggak dapat kabar, Bu. Iya, mereka datang ke rumah saya ditelepon, dihubungi, di WhatsApp dan sebagainya. Saya bilang, tenang dulu Bu Darni, kan gitu. Setahu saya Bu Darni belum dianggap sebagai penghujat. Kalaupun kadang-kadang kelepasan, ya karena emosi. Dan saya lihat penonton dan teman-teman masih dalam tahap memaklumi. Itu yang saya sampaikan, kita tenangkan dia. Beda dengan mereka ya, begitu berniat untuk menikam kita dari belakang. Ngeri teman-teman, ngeri ternyata. Golongan orang-orang munafik ini. Tapi ya inilah yang kita hadapi, inilah yang harus ya kita lewati semua teman-teman. Dan saya berterima kasih atas support kalian sehingga Utinora kuat ya, dan ini akan jadi maraton yang panjang seperti yang selalu kita sampaikan di akhir tahun lalu bahwa 2025 ini akan jadi tahun yang panjang di mana kalau menurut analisa saya sebentar lagi yang namanya Lina Wijaya maupun Taufik si manusia sawit ya, si manusia sawit ini akan ya segera ditangkoi. Kalau gunakan istilah mereka ya, ditangkoi. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang udah support dan kita akan infokan segala perkembangannya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.